Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Surahul Adil. Pemirsa sekalian yang sangat berbahagia dimanapun kita berada, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itu dalam kehidupan ini kita bisa meraih, kita bisa beraktivitas, kita bisa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi semangat kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa risalah Islam di tengah kehidupan ini, sehingga dengan risalah itu akan terang jalan kehidupan kita dengan Islam, dan kesesatan pun akan sirna. Masya Allah. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat membahagiakan. Mengapa? Karena Ramadan kali ini adalah Ramadan ketika kita ini mampu untuk mengamalkan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dikatakan yang membahagiakan untuk menjalankan Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara kita saat ini yang mungkin dipertemukan dengan Ramadan, tetapi mereka dalam keadaan berbaring di rumah sakit, atau mereka dalam keadaan melalaikan perintah ini juga bisa, atau dalam keadaan mereka ada di luar rumahnya sendiri, atau dalam sebuah pengasingan yang sangat luar biasa, sehingga jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, jauh dari saudara kita seiman dan seperjuangan. Masya Allah. Nah, pada saat ini kita bisa untuk menikmati Ramadan dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk kita bisa berbuka puasa, ya. Kita bisa untuk yaumul lail, ya. Dan juga kita bisa untuk melakukan kebaikan kita, yaitu untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala inilah semakin kita menyadari bahwa sesungguhnya nikmat Allah yang telah kita terima ini tidak sembarangan telah diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya yang beriman, yang menjadi hamba pilihan ini, yang kemudian mampu untuk menerima sebuah amal Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan ketaatan, menjauhi larangan itu berat, saudara sekalian. Ibaratkan kita dihadapkan pada suatu tawaran. Misal ada seorang yang menginginkan kita untuk meninggalkan sebuah kewajiban, kemudian
kemudian kita dihadiahi dengan sesuatu kenikmatan dunia. Nah, bagi orang yang awam tentunya gak apa-apa diterima, sementara dia meninggalkan ketaatan, kemudian dia menerima kenikmatan dunia. Tapi bagi orang-orang yang beriman sungguhan, ini sebuah taruhan yang bisa mengantarkan mereka nanti akan terlempar kepada api neraka. Mengapa? Karena mereka menginginkan dunia dan meninggalkan ketaatan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, ada sekali yang sangat berbahagia. Di dalam momen Ramadan kali ini, yang saat ini kita bisa merasakan, ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melupakan yang namanya anugerah itu, Masya Allah, tidak bisa kita ukur dengan apapun. Satu contoh, Allah memberikan kita mata. Banyak mereka yang punya mata, tetapi mata mereka tidak bisa mereka gunakan untuk melihat karena sakit rabun, karena segala sebagainya. Tapi sebagian yang lain mereka bisa melihat gemerlapnya dunia. Mereka bisa mengetahui keluarga, anak, istri, dan teman, saudara, merasakan, bisa melihatnya. Dan ini sebuah satu kenikmatan, dan ini sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan mata dua kita itu mampu untuk bisa melihat dunia dengan begitu indahnya. Nah, apakah ini tidak dinamakan anugerah? Dan banyak saudara kita yang tidak bisa melihat. Masya Allah, dari kecil juga ada bisa yang tidak melihat. Ada, Masya Allah. Oleh karena kita saat ini yang Allah berikan anugerah seperti ini, Masya Allah. Kemudian kita sebagai yang beriman menyadari betul bahwa ini sebuah anugerah. Maka dengan anugerah itu, apakah kita ini tetap dalam kekufuran untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, atau kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bergegas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga dengan ini, kesadaran ini, kita semakin selalu mengingat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tentram. Barang siapa juga yang mau untuk mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Nah, ini sebagai renungan kita, juga sebagai nasihat kita bersama, agar jangan di antara kita itu menjadi hamba-hamba yang kufur dengan nikmat itu, tapi jadilah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah maka hidup kita akan makmur, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang sangat berbahagia, di dalam momen Ramadan kali ini yang kita jalani, ini adalah momentum kita itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mengapa? Karena memang di dalam puasa Ramadan itu, ibadah ini menjadikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang beriman. Nah, kalau kita mau menjaga ibadah puasa karena dorongan iman dan takwa ini, insya Allah Allah akan memberikan kita derajat kita sebagai orang yang bertakwa. Dan derajat inilah yang kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan derajat takwa itulah kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita itu tidak menginginkan derajat takwa? Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai hamba Allah yang menyadari akan hal ini, tentunya tidak ada pilihan lagi kecuali kita itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mengapa? Karena dengan bertakwa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan,
Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya adalah bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang seluasnya langit dan bumi, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bergegas menyeru Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah kita memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diampuni Allah, maka insya Allah Allah akan meridhai kita. Mengapa kita harus minta ampun kepada Subhanahu wa taala? Mengapa? Karena di antara kita itu banyak yang melakukan sebuah kesalahan. Banyak di antara manusia yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka asing dengan kehidupan dunia saat ini, mereka nikmati. Mereka asing dengan gemerlapnya dunia ini yang menjadi sebuah harapan mereka. Mereka asing dengan kesenangan dunia ini, dengan jabatan dan kedudukan mereka. Kemudian mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah kemudian kita ini menjadi manusia yang banyak dosa, yang banyak salah dan banyak hilaf. Maka kembalinya adalah apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya, dengan ridhonya. Masya Allah. Jadi hanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala manusia akan bersih dari segala noda-noda dosa ini. Karena dosa itu sanksinya adalah neraka, saudaraku. Tapi kebaikan kita, pahala kita adalah sanksinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya di momen-momen seperti ini, momen Ramadan ini, momen meningkatkan sebuah kualitas kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa dengan apa? Dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap eksis dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan tetap menebarkan dakwah Islam di segala